Loh. Dan di Taif saya 1 bulan langsung saya dinikahkan sama majikan. Ya Allah, baik banget ya majikan. Iya, alhamdulillahnya. Masya Allah, jarang banget majikan yang mau nikahin pembantunya ya. Iya. Maaf, bukan sisi lain pembantu, maksudnya iya, jarang banget pokoknya. Iya, itu tergantung dari Tergantung, majikan iya juga betul sih. banget Iya, ya. alhamdulillah saya dinikahkan sama saya seorang pecinta dapur. Iya. Nah, nih teman-teman Ah. yang penasaran sama yang suka Pecinta dapur dapur. pokoknya Iya, betul. boleh kepoin di channel aku Media Official. Di sana kalian bisa cek videonya untuk mengetahui terutama masakan-masakan ala Timur Tengah. Wow, Masya Allah. Kalian bisa kepoin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Neng Madu. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini Neng Madu mau ngobrol santai bersama vlogger-vlogger Taif. Siapa aja nih? Kenalan dulu ya. Di sebelah kanan saya ada Repa Family. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber Neng Madu, dukung terus channelnya Neng Madu dengan dan mampir di channelnya Reva Family. Nah, di sebelah kiri saya ada Kak Emilia Official. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama Emilia di sini dan kali ini aku di channelnya Neng Neng Madu. Madu Ratu Mukbang. Ada di Kota Taif. Seneng banget loh. Sama-sama, senang juga aku. Nah, sebelum melanjutkan videonya, ngobrol santainya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, subscribe. Dan bila video ini bermanfaat, share ya ke media sosial kalian. Dan bila ada kritik dan saran, komen ya di kolom komentar. Nah, gimana? Lanjut aja ya, langsung aja ya ngobrolnya. Ke siapa dulu nih, Kak? Ke Repa Family dulu ya. Oh ya, Kak Repa udah berapa lama di sini di Saudi? Udah 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah, cukup lama ya. Ya, Nah, alhamdulillah. sebelum itu kerja di luar apa sebelum itu punya majikan gimana? Ya, saya seperti biasa teman-teman yang lain pekerjaannya ya di rumah tangga, Ya. dalam rumah tangga, Ya. rumah majikan. Ya. Ya, kerja biasa Biasa gitu. ya, seperti yang TKW lainnya. Cuma sayanya dikasih cuti Ya. dalam sehari itu seminggu sekali. Masya Allah. Terus majikan gimana gitu? Maksudnya pindah majikan apa masih di situ nih, Kak Repa itu? Oh ya, saya itu dalam 10 tahun itu Ya, kerja di sama majikan seperti- yang dulu. Nah, sekarang saya udah masuk mau 2 tahun, saya pindah majikan. Dengan alasan kenapa saya pindah majikan dalam yang 10 tahun, karena saya tidak membutuhkan sopir, karena saya itu datang suami istri. Oh, suami istri dari Indo itu. Jadi majikannya udah tidak Udah nggak butuh Iya, lagi tidak ya. membutuhkan sopir karena anak-anaknya udah beres kuliah. udah Masya gede-gede Allah. ya. Udah Iya, gede, iya. udah besar. Makanya majikannya itu ngomong karena saya kan bukan karena saya belum mau pulang gitu. Iya, iya. Berhubung majikannya juga, ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu mau pulang, saya pulangin. Kalau kamu mau pindah majikan, ya pindah. Dipersilakan. Nah, ya kan Kak Repa udah 10 tahun nih. Nah, setelah itu kan Kak Repa disuruh memilih ya, mau pulang atau mau ganti majikan. Nah, gimana itu? Ya, ternyata saya memilih pindah majikan. Pindah majikan. Berhubung bukan karena apa ya, karena Iya. saya juga kan banyak teman di sini. Iya, iya. Jadi saya itu lagian belum tua ya, jadi saya itu masih ada mau di sini. Iya, iya. Nah, habis kayak gitu saya pindah majikan, ya ketemu lagi majikannya baik, masya Allah, tabarakallah. Ya saya dikasih bebas. Ibarat kata bebas itu bukan saya pengen keluyuran kemana-mana Iya. gitu. Bebas Jadi, bekerja. bebas pekerjaan, Masya ringan, Allah. enteng, nggak ada pekerjaan. Nah, gitu. itu bayar nggak ke majikan pas keluar itu? Saya enggak, Enggak. alhamdulillah. Oh. Ya mungkin karena saya udah Mengabdi 10 tahun ya, Iya. dengan pekerjaannya saya juga Iya. alhamdulillah. Saya itu ya dikasih keluar ya tanpa butuh biaya gitu. Masya Allah. Terus yang sekarang baik banget ya, tambah baik itu majikan yang Sekarang ya sekali lebih ya, baik dapat lagi majikan. seperti beruntung banget, Masya Allah. Nah, sekarang mau nanya Kak Emilia nih. Kak Emilia di sini udah berapa tahun? Saya udah hampir 11 tahun. Masya ya. Allah, hampir sama Kak Repa ya. Iya. Masya Allah. Di sini sama suami kan? Iya, saya sama suami Masya Allah. dan Anak? kebetulan saya satu majikan. Oh. Dan saya nikah di sini loh. Masa? Iya. Wah, boleh tahu tuh prosesnya gimana ketemu sang pujaan yang
sekarang jadi wow. suami? Kalau ketemu sama suami itu singkat cerita aja Iya, ya. singkat cerita aja ya. Dia teman aku. Alhamdulillah, entah gimana ceritanya Allah ngedekatkan. Jadi saya pulang bareng waktu itu, cuti bareng, terus kita tunangan di sana, ketemu orang tua, dan orang tua akhirnya kita sampai tukar cincin. Tapi karena berhubung suami saya cuti, dia balik lagi ke sini, dan saya waktu itu exit dari majikan yang dahulu. Habis itu saya dipanggil ke sini, tapi saya awalnya ke sini tuh pakai visa biasa aja, visa PRT. PRT, iya. iya. Tapi karena kebetulan saya berposisi di Al-Ghasim waktu itu. Waktu pertama. Damam ya Al-Ghasim tuh. Al-Ghasim, Iya. Al-Ghasim, terus karena kebetulan di sana kita nggak cocok sama majikan, dan akhirnya suami saya ngomong sama majikan yang sekarang jadi majikan saya, gimana kalau istri saya bawa ke sini. Akhirnya majikan setuju, dan melalui proses yang sangat panjang ya sebenarnya, karena saya masih awal di sana, masih belum 3 bulan, jadi masa percobaan. Tapi alhamdulillah di sana majikan mengizinkan saya pindah ke Taif, dan alhamdulillah saya setelah 7 bulan proses saya baru bisa dibawa ke Taif. Masya Allah. Dan di Taif saya 1 bulan langsung saya dinikahkan sama majikan. Ya Allah, baik banget ya majikannya. Iya, alhamdulillahnya. Iya, Masya Allah, jarang banget majikan yang mau nikahin pembantunya ya. Iya. Maaf, bukan sisi lain pembantu, maksudnya jarang banget pokoknya. Iya, itu tergantung dari Tergantung, majikan iya juga betul sih. banget Iya, ya. alhamdulillah saya dinikahkan sama majikan, terus ya seperti halnya layaknya ya kita dibikinin pesta seperti itu, dan alhamdulillah disewakanlah sebuah hotel untuk kita berkumpul. Masya Allah. Jadi ditanggung separuh dari majikan. Iya, alhamdulillah majikan nanggung. Masya Allah, gak ngeluarin biaya kita ya. Iya. Kebetulan juga itu Iya. persetujuan dari Tapi majikan. kebetulannya dulu saya belum punya teman perempuan, jadi cuma laki-laki aja yang datang menghadiri saksi saya nikah. Dan selanjutnya kita urus ke kenegaraan Negara Saudi ya. kenegaraan KJRI. KJRI ya, saparah kayak gitu ya, Iya. yang kedutaan gitu ya, Masya Allah. Nah sekarang di majikan ini masih belum ganti nih. Belum, alhamdulillah. Ini kalau suami saya udah hampir 17 tahunan. Masya Allah. Dan saya alhamdulillah sama suami saya yang sekarang 11 tahun. Gitu. Terus sudah punya anak nih Kak? Alhamdulillah saya dikaruniai seorang putri. Masya Allah. Dan saya namakan Putri juga. Putri. Masya Allah, kalau sekarang udah umur hampir 9 tahun. 9 tahun. Di sini apa di Indonesia sekarang? Dulu hamil di sini, lahir di sini, dan alhamdulillah. Tapi karena mulai gede, terus mikir untuk pendidikan kita, akhirnya saya memutuskan sama suami saya untuk dipulangkan karena mengejar mata pelajaran di sana. Karena kenapa untuk di sini emang kita kurang suami saya kerjanya dari pagi sampai sore, jadi kita kurang ada waktu untuk seperti antar jemput kayak gitu. Jadi kita kurang bisa itu nggak bisa kita pegang, jadi kita pulangkan ke Indonesia. Tapi bukan berarti saya nggak sayang sama anak saya, pasti saya sayang, cuman saya butuh dia berpendidikan yang cukup di sana. Betul banget. Alhamdulillah di sana dia tinggal sama kakak saya. Masya Allah, tabarakallah. Iya, alhamdulillah. Nah untuk Nah sebelum lockdown Kak Emilia pernah pulang nggak ke Indonesia? Alhamdulillah. Sebelum ada pandemi ini, saya alhamdulillah bisa pulang, dan saya duduk 3 bulan, ya bisa melepas rindu sama anak, sama keluarga. Cuman kurang sih 3 bulan menurut saya. Tapi sama majikan cuma dikasih 3 bulan. Tapi ada baiknya. Pas saya kesini kembali ke Taif, dan setelah 2 minggu saya ada di Taif, itu bandara langsung tutup total. Begitu.
untung banget ya, beruntung Iya. banget sebelum itu Kak Emilia udah pernah pulang gitu Iya, ya. udah alhamdulillah udah bisa ketemu keluarga, udah menikmati hari-hari bersama keluarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa melepas rindu, benar. Nah, Kak Emilia tuh di sini tuh kerja apa sih? Kalau boleh tahu. Saya seperti teman-teman lain, saya masih kerja di majikan. Iya. Saya kerja alhamdulillah, tapi karena saya di sini semenjak dulu saya kerjanya full ya, Iya. hariannya, tapi karena waktu itu pernah, pokoknya mulai saya hamil, akhirnya majikan ngasih saya kerja itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, Masya Allah. Dan yang lain saya dibebaskan karena emang rumah majikan saya itu kecil. Jadi nggak terlalu apa sih namanya ya? Iya, ribet, terus sibuk ya, mungkin nggak terlalu sibuk ya, Masya Allah. Nah, boleh tahu, mau nanya lagi nih, kenapa harus terjun ke dunia YouTube? Boleh tahu nih. YouTube itu Iya. menyenangkan ya Iya. buat saya. 1 itu menyenangkan, 2 itu seperti sosmed-sosmed lainnya, kita seperti ingin berbagi Iya. tentang kita, kehidupan kita. Apalagi saya seorang pecinta dapur. Iya. Nah, nih teman-teman yang penasaran sama yang suka Pecinta dapur dapur. pokoknya, Iya, betul. boleh kepoin di channel aku Emilia Official. Di sana kalian bisa cek videonya untuk mengetahui terutama masakan-masakan ala Timur Tengah. Wow, Masya Allah. Kalian bisa kepoin ya, dan bisa kalian sarankan saya pengen tahu resep apa, boleh komen di bawah ini bersama Neng Madu. Nggak apa-apa, nanti saya cek ya. Iya, oke. Oke, seperti itu. Dan saya pengen 1 ya itu ya tadi, pengen Buat memberi kenang-kenangan membuat gitu. Kenangan ilmu juga saya, ya, ilmu juga 1 ya. ilmu saya biar tidak pernah hilang, Iya, saya betul. share di situ. Dan untuk mungkin teman-teman lain ada yang pengen tahu resep Iya. masakan-masakan ala Saudi, Oh, untuk Saudi juga Iya, ada ya, untuk Masya yang Allah. teman-teman mungkin baru datang ke Betul. Saudi, Iya. boleh kan? Boleh cek Iya. YouTube-nya Emilia. Ya kan kadang-kadang yang pertama datang ke Iya. Saudi kan Ah. Ya, non gimana ada Iya, sih betul, baking betul. kapsa gitu Iya, kan, betul. belum tahu itu intinya. Dan biar saya juga nggak lupa untuk resep-resep Betul banget. masakan. Buat kenangan juga ya, Mbak ya. Iya, dan yang paling mengesankan katanya teman-teman. Apa tuh? Katanya di YouTube itu bisa menghasilkan Wah. Wah, Masya Allah. jadi kenapa enggak Iya. gitu, mungkin ada rezeki cepat Amin, atau insya Allah. lambat laun, Iya, ya insya mungkin Allah. ada rezeki di sana, kenapa enggak kan gitu. Kita berusaha menjadi Iya. masuk ke dunia YouTube. Nah, sekarang Kak Repa, kenapa harus terjun ke dunia YouTube juga nih? Ya sama seperti Kak Emilia Official Iya, ceritanya. Ya paling terutama kalau saya itu hanya buat kenang-kenangan selama saya ada di Saudi, dan buat masa depan anak saya, kan sekarang saya punya anak juga, Iya. 7 tahun, biar anak saya tuh ngelihat seperti apa sih kehidupan mama saya berada di Saudi. Nah, Kak Repa juga di sini sama keluarga ya? Iya, Sekarang iya, sama anak keluarga, ya. sama anak. Bedanya kalau Kak Emilia anaknya di Indo, Iya. kalau Kak Repa anaknya di sini ya. Hanya di sini, Oh. bukannya karena sayanya untuk melepaskan anak Iya. ke Indo, Iya. kepengen. Mm. Berhubung anak saya itu ya, saya kan cuma satu-satunya anak Iya, cewek gitu. Saya itu sayang gitu sama anak cewek itu. Masya Allah. Iya. Gimana berbagi waktunya, kan sedang punya keluarga, anak, ngurus anak, sedangkan sekolah sekarang ya. Iya. Sekolah gimana kebagi waktunya itu? Ya berhubung kan Iya. bapaknya kan juga kurang kerja Iya. gitu, maksudnya Nggak terlalu sibuk ya. nggak terlalu sibuk Iya. karena ngantar anaknya majikan cuma sekolah ya, Iya. sekaligus sama anak. Oh, Masya Allah. Saya juga kan kurang pekerjaan, Iya, ya iya. saya itu bisa membagi waktu buat anak saya gitu. Masya Allah. Dan lagian majikan juga saya itu anggap mereka itu ibu bapak, karena mereka itu nggak apa-apa kalian itu di sini, Iya. mau anak di sini juga nggak apa-apa. Jadi enak ya berbagi waktunya, Iya. karena majikan juga mengerti gitu dengan keadaan Kak Repa Iya, ini ya, iya, Masya alhamdulillah. Allah. Nah, kalau kerja ini apa sih Kak Repa ini kerjanya apa gitu? Ya, saya sebagian dari habis pekerjaan dari majikan ya, saya bisa ngikutin dari teman-teman di Iya. luar sana kerja harian gitu. Masya Allah.
Nah, kan di video ini apa sih yang bikin apa gitu, kontennya apa? Kalau Kak Emelia kan masak ya, masak nomor satu, dia pintar Masya Allah. Kalau Kak Repa nih apa gitu? Kalau saya ambur adul, ibaratkan ambur adul itu apa ya? Maksudnya ambur adulnya itu Campur mungkin ya. Campur. Ada yang sebagian dari seorang TKW, cerita masalah kisah atau profilnya TKW, atau saya itu jalan-jalan sama suami, sama anak. Bukannya saya itu hanya masuk ke dunia YouTube itu apa namanya? Masalah uang gitu. Kalau memang Allah menunjukkan saya rezeki dari situ ya alhamdulillah. Ya yang paling terutama tadi karena saya itu buat apa namanya? Menyimpan kenangan bahwa kita itu berada di Saudi ya, Masya Allah. Kak Amelia nih mau nanya, sebelum ke sini pernah nggak punya pengalaman gitu kerja di mana gitu? Alhamdulillah saya punya pengalaman, saya kerja di luar Saudi, tapi masih termasuk Timur Tengah ya. Timur Tengah iya. Tapi saya pernah kerja di Jordan. Masya Allah. Gimana tuh? Dapat berapa? Kak, seperti apa sih maksudnya itu jiran Saudi apa Saudi gitu maksudnya? Kalau Jordan itu ya, Jordan tuh masih termasuk Timur Tengah, Arabik lah, ya kan, wilayah Arabik, tapi lain negara kalau di sini. Lain negara. Bisa disebut lain negara. Seperti kalau di Indonesia lebih gampangnya dicontohkannya seperti Indonesia sama Malaysia, seperti Indonesia sama Singapura, sama Brunei seperti itu. Tapi termasuk masih daerah situ-situ aja gitu. Saudi gitu. Berapa tahun itu? Saya alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun Masya Allah. Selain Jordan masih ke negara lain nggak? Enggak, alhamdulillah. Emang tujuan saya itu sebenarnya saya kepengennya ke Saudi. Ke Saudi. Iya. Maksudnya niat utama saya itu pengen kerja di Saudi Arabia. Ya. Kenapa? Karena di Saudi Arabia selain apa namanya? Ya mungkin banyak sih yang pulang yang dapat majikan jahat atau yang lain yang negatif itu, contoh-contoh yang saya dengar itu banyak banget. Tapi yang bikin saya lebih kuat untuk memilih negara Saudi Arabia karena ada rumah Allah. Nah di sana saya niat saya ke Saudi supaya saya bisa menginjakkan kaki saya di rumah Allah. Itu cita-cita saya. Masya Allah, tabarakallah. Karena kalau saya pikir-pikir, kalau dari Indonesia saya akan mengumpulkan banyak uang dan itu akan membawa waktu yang sangat lama. Maksud saya menunggu waktu lama banget gitu. Tapi kalau seandainya saya kerja di Saudi, mungkin Allah ridho, saya bisa menginjakkan kaki di rumah Allah cepatlah atau lambat. Yang penting saya bisa menginjakkan kaki saya di rumah Allah. Di situ saya akan merasa sangat-sangat menjadi umat yang sempurna seperti layaknya yang lain yang berharap sekali bisa ke rumah Allah. Itu tujuan saya. Mungkin itu belum berumah tangga ya sebelum kesini ke Jordan itu belum berumah tangga ya? Belum, alhamdulillah belum. Tapi di Jordan saya nggak kesampaian ke sini. Kupikir dulu di Jordan itu dekat ya. Tapi semakin lama saya paham kalau ternyata Jordan itu adalah beda negara seperti itu. Jadi saya alhamdulillah setelah dari Jordan, sebenarnya saya di Jordan majikan saya baik banget, dan dermawan, Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya makanan itu nggak pernah ada telatnya. Dan makan itu saya itu kalau dikasih itu sampai saya nggak bisa berdiri lah, ibarat kata itu. Saking Masya Allah, tabarakallah. Jadi 100% baik banget itu majikan. Baik banget. Walaupun dia bukan orang kaya banget, tapi Masya Allah dermawan dan nggak pelit makanan gitu. Nomor 1 emang nggak pelit makanan. Di kamar saya itu penuh makanan apa aja. Ya kan kadang-kadang kan seorang TKW atau TKI itu Kak, kulkas aja dikunci Kak. Tapi ada yang majikannya itu ya nggak baik, ada yang baik gitu. Iya, emang setiap nasib kita membawa nasib masing-masing. Tapi ya belum tentu yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk. Iya seperti itu. Pasti ada lah
liku-likunya, baik buruknya pasti ada. Iya. Namanya kita perjalanan. Nah kan Kak Emilia ini udah berkeluarga ya, kan orang tua masih komplit ya, maaf. Masih Alhamdulillah. Nah kan gimana kan sekarang udah berumah tangga, gimana berbagi, maksudnya jatah orang tua masih gimana gitu, maksudnya lancar apa ada Oh, dari suami apa gimana gitu? saya alhamdulillahirobbilalamin, saya bersyukur banget punya Iya. suami seperti suami saya. Masya Allah. Alhamdulillah nggak pernah ngebeda-bedain ya, orang tua saya, orang tua dia. Iya kadang kan katanya ada Iya. beda ya. Iya, Kalau iya. itu bukan orang tua saya, itu orang tua istri saya. Kadang Iya. ada yang beda, tapi Iya. maaf nggak semuanya gitu ya. Iya enggak, alhamdulillah saya bukannya mau nyanjung suami saya, tapi Iya. emang fakta ya. Saya beruntung banget punya suami saya seperti ini. Tapi emang doa saya pas saya nyampe di rumah Allah, Iya. di depan Ka'bah saya menangis, ya Allah, kalau jodoh saya dia dekatkanlah. Iya. Ya kan? Kalau jodoh saya bukan dia, jauhkanlah. Cuma saya pengen satu, ya Allah, pengen seorang suami yang bisa ngerti saya dan bisa ngerti keluarga saya. Betul, Seperti betul. itu. Dan alhamdulillah saya dapat suami sekarang ini, dia masya Allah tabarakallah, bukan cuma sayang sama saya tapi juga sayang sama keluarga Masya saya. Allah. Jadi nggak ngebeda-bedain ya Nah, Kak ya. untuk jatah alhamdulillah nggak pernah ngebeda-bedain gitu. Masya Seandainya kesini 50, kesini 50. Jadi dibagi rata ya, Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Nah sekarang saya mau nanya Kak Repa, Iya. sebelum ke Saudi ini punya pengalaman lain nggak? Misalnya kerja di mana gitu? Kalau Kak Amelia kan di Jordan ya. Oh, oh. Nah Enggak, kalau saya ya niatnya datang ke Saudi ya khususnya ya Taif ini. pertama Langsung ke Pokoknya Taif. langsung ke Langsung ke Taif. Taif. 4 kali ke Saudi ya tetap di Taif. Di Dan Taif. Masya Allah juga majikan 4 Masya Allah juga baik. Masya Allah, Alhamdulillah. tabarakallah, alhamdulillah. Nah kan, tapi saya mau nanya nih, sebelum apa namanya, kan Kak Emilia katanya nggak dibeda-bedain. Nah gimana nih pendapat Kak Repa tentang suami apa gimana gitu? Oh Masya Allah suami saya ya orangnya bukan nggak tahu duit, Iya tahu iya duit. iya. Kalau dia itu masalah duit dia itu nggak ngerti sama sekali. Maksudnya nggak ngerti itu dia udah kasih saya uang, Mm-mm. ya udah nggak nanya kemana Masya enggak. Allah. Dan kebetulan kan saya masih punya seorang ibu, Iya, kalau iya. bapak nggak ada. Nggak ngebeda-bedain tuh Enggak, gimana? enggak, Masya Oh. Allah. Cuman kalau suami saya ngomongnya kalau ngasih ke orang tua saya ya harus ke orang tua dia. Iya, harus gitu. 50-50 Iya. ya, 50-50 kayak Kak Iya, Emilia bilang betul. ya. Jadi harus rata lah ya kayak gitu. Harus rata gitu. Jangan diperbedakan antara ibu saya dan ibu kamu. Betul gitu. banget. Iya, Punya iya. anak berapa nih Kak Emilia? Saya punya anak 2. Dua, Masya Allah. Di sini dua-duanya? Yang enggak satu cuman di sini. Oh, Masya Allah. Di sini Indo satu gitu Satu sama di Indo. orang tua. Iya, sama neneknya. Tapi sebelum sama suami ini pernah punya pengalaman, maksudnya pernah nikah enggak gitu? Maaf nih, mau dijawab apa enggak nih terserah. Oh ya, soalnya apa ya? Saya itu ya pernah nikah, tapi saya nggak punya anak. Iya. Gitu. Saya anak di Indo juga ya ada anak di Indo, tapi saya itu bukan anak sama suami dulu. Iya, bukan. iya. Saya itu ada anak ngasuh. Anak ngasuh ya, Masya Allah. Terus baikan yang mana nih, suami dulu apa yang sekarang? Ya saya itu suami dulu itu nggak lama, Enggak lama. nggak lama, cuman dia itu 6 bulan lah saya itu. Tapi orang tua masih Mungkin komplit ya. belum jodoh ya. Iya, sampai mungkin belum situ. jodoh. Orang tua masih komplit. Saya enggak, cuman ibu doang. Oh, ibu doang. Kalau bapak saya itu dari kecil. Dari kecil ya, Masya Allah. Jadi masih berjuang ya buat orang tua Iya. karena nggak punya bapak ya, seperti Neng Madu. Neng Madu juga udah nggak punya bapak ya, tinggal apa ibu doang Iya. gitu. Jadi Kasihan. jadi ya gimana ya, berjuang lah demi orang Ya tua sedih mumpung ya, sedih soalnya banget. apa ya, saya ngelihat teman-teman yang lain tuh ada Betul banget. konflik, Iya, bapaknya konflik. berhubung kita di sini kan ya ada termasuknya Iya. ya kepengen lah kita itu membahagiakan kedua orang tua. Betul Tapi banget. ternyata orang tua kita ya cuma Iya, sisa iya itu. itu. Makanya mumpung kita masih sehat, diberi Iya. kesehatan, Berarti aku jadi alhamdulillah pulang. masih Iya, Iya, Masya alhamdulillah Allah. jangan sia-siakan Iya. kedua orang tua itu, Mbak. Kayak gitu. Alhamdulillah. Jarang Iya. juga kan, kadang kan kalau kita udah berumah tangga tuh sama orang tua tuh gimana gitu. Saya juga kan punya pengalaman kayak gimana, sedih gitu ya. Dulu punya suami yang dulu kayak gitu, sekarang ya alhamdulillah gitu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan nasib kita juga ya tambah lebih baik kan, betul? Amin, Ya, amin, ya Rabbal. amin. Nah buat Kak Repa, boleh kasih apa sih, kasih apa ya ibaratnya Saran apa? pesan buat
yang ada di sini teman-teman apa pesannya gitu, khususnya iya. buat TKW yang mau berangkat gitu gimana? Oh ya, para teman-teman yang mau berangkat ke Saudi atau yang udah ada di Saudi, Iya. jangan pantang menyerah, semangat. Enggak semua majikan yang baik dan Iya. enggak semua majikan yang tidak baik. Iya betul, jangan terlalu itu ya Iya. pikiran takut majikan jahat apa gini, Iya. jangan ya. Yang Iya, penting niat jangan, kita ya Kak ya. Yang penting kita itu niat, tawakal Iya. yang karena kita itu datang ke Saudi itu Iya. ya terutama karena kita untuk membahagiakan orang tua dan anak juga. Nah kalau Kak Emilia pesannya nih buat yang ada di rumah. Buat sahabat-sahabat, khususnya subscriber Neng Madu. Neng Madu, saya cuman ngasih saran buat kalian semua untuk yang kalian pengen pergi ke luar negeri, kemana aja. Yang penting satu niat, dua jangan lupa minta doa restu dari orang tua. Terutamanya kalau emang masih punya orang tua ya. ya. Dan yang penting Bismillahirrahmanirrahim, karena sesuatu itu atas kehendak Allah, dimanapun bisa terjadi. Seandainya kalau kamu mau ketemu dengan sesuatu yang buruk atau musibah, di Indonesia pun kita bakal ketemu. Iya betul banget. Dan nggak ngaruh mau di luar negeri mau di Indonesia, insya Allah tergantung nasib gitu juga ya Kak ya. Tergantung niat kita, insya Allah juga, dan iya, percaya Diri. ya tetap harus mendekatkan diri dengan Allah, gitu aja. Dekatkan diri sama Allah, insya Allah semuanya bisa terlewati. Mau buruk, mau jahat, mau musibah, insya Allah terlewati dengan baik. Jangan menyerah ya Kak ya. Yang penting semangat. Nah teman-teman, ngobrol santainya sama Kak Repa sama Kak Emilia kayaknya udahan dulu ya. Jangan lupa nih mampir ke channelnya beliau ya. Ya. Channel kita berdua. Ya, apa namanya channelnya? Reva Family. Reva Family. Dan Emilia Official tentunya jangan lupa mampir ya. Dan dukung terus channel kita bertiga dengan cara like, comment, share, subscribe. Makasih yang udah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa ya, bila video ini bermanfaat, share ke media sosial kalian. Bila ada salah dari kita, maafin ya, karena manusia nggak ada luputnya dari kesalahan. Kita pamit dari Neng Madu dan Reva Family dan Emilia Official. mengucapkan